justru seharusnya ya KPUD maupun KPU itu membuka diri dan berterima kasih seharusnya kepada kami karena kami tidak dibayar. Restorasi justice. Nah, ini perlu nih. Ala Sunda. RJ ini Iya. nih. Jadi RJ yang bikin siapa itu? Ya. Sama. Terus ini juga sama. Jadi ini lebih jelas lagi. Dua tuyul ketemu jin ifrit. Ini gitu loh. Strong banget. Intinya adalah bahwa keahlian saya diperlukan untuk membuat dokumen yang merupakan benda mati ini menjadi benda hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semua, kawan-kawan media sekalian. Pertama-tama kami mengucapkan selamat beribadah puasa karena kita baru bertemu kan. Kemudian yang kedua adalah terima kasih atas kehadirannya di press conference pada sidang kedua kami. Jadi pemeriksaan pendahuluan, kemudian nanti sidang perbaikan permohonan. Dan dalam sidang pertama tadi 10 Februari yang lalu banyak sekali nasihat yang diberikan oleh 3 panel hakim kan. Ada Profesor Saldi Isra, kemudian ada 2 hakim lainnya ya, Ridwan Mansur dan satu lagi Adis Kadir ya, yang baru saja terpilih sebagai hakim konstitusi melalui jalur DPR. Nah, kami sudah memperbaiki permohonan ini, sobat kawan-kawan semua media, dan perbaikannya nggak tanggung-tanggung. Kalau sebelumnya itu begini tipisnya, sekarang begini tebalnya ya. Karena kita perbaiki sampai saat-saat terakhir, makanya tanggal perbaikannya pun masih tanggal 23, sudah tanggal 23 Februari. Masih hangat ya. Dan kemudian kita juga sudah serahkan on time ya 11.30, maksimalnya kan 12 ya. Nah, tetapi sidang ini permohonan ini intinya sama sebenarnya, cuma kita lebih pertajam sesuai dengan masukan-masukan. Jadi ini walaupun berangkat dari kasus konkret, yaitu penersangkaan Roy, Rismond, dan Dr. Tifa, tetapi ini adalah sidang di Mahkamah Konstitusi yang mempermasalahkan norma. Jadi norma yang dipersoalkan itu adalah norma-norma yang digunakan untuk menersangkakan RRT, Roy, Rismond, dan Tifa. Mulai dari pasal 310, pasal 311 KUHP yang lama, kemudian kita tandem dengan pasal 433 dan 434 KUHP yang baru ya. Kemudian juga ada beberapa pasal dalam Undang-Undang ITE. Jadi 4 pasal dalam Undang-Undang ITE, pasal 27A, pasal 28 ayat 2 yang kita tandem dengan pasal 243 karena itu dihilangkan dan kemudian diganti. Tapi ujaran kebencian itu tetap ada. Kemudian pasal 32 dan 35 yang memberikan ancaman hukuman 8 sampai 12 tahun penjara. Nah, pasal-pasal itu kita minta agar tidak dikenakan kepada 3 kelompok masyarakat, terutama ya, yang melakukan pekerjaan, memberikan pendapat, kemudian opini, kemudian juga menyampaikan hasil riset dan penelitian mereka, memberikan masukan dan lain sebagainya terhadap sesuatu yang sudah menjadi public domain, kepentingan publik. Nah, mereka itu bisa seorang akademisi, bisa seorang peneliti, bisa seorang aktivis. Nah, dan yang mereka kasih pendapat, masukan, dan lain sebagainya, itu tentu saja kebijakan, baik itu kebijakan, perilaku, maupun keputusan pejabat publik, pejabat negara. Baik yang masih aktif maupun yang sudah purna tugas. Jadi kami sengaja underlining purna tugas, karena kami menganggap bahwa jangan sampai kemudian pejabat-pejabat yang sudah purna tugas itu berlindung di balik bahwa dia sudah tidak lagi menjabat, sehingga apa yang dia lakukan selama masa menjabat tersebut ya, itu kemudian tidak bisa dipertanyakan atau dipermasalahkan oleh publik. Kalau kita kasih kasus yang konkret, walaupun di sini norma ya, kasus konkretnya itu misalnya Jokowi, ijazah Jokowi, ijazah itu sudah menjadi domain publik, sudah menjadi ranah publik, tidak bisa lagi diprivatisasi
seolah-olah kalau orangnya sudah selesai, maka urusan ijazahnya sudah selesai. Bukan pada ijazahnya itu palsu atau tidak, tetapi pada penggunaan dokumen yang diduga palsu itu. Karena itu sudah digunakan baik untuk Pilkada Solo, kemudian Pilkada DKI, dan kemudian Pilpres di tahun 2014-2019, maka selamanya itu menjadi public domain yang sah untuk diteliti, disikapi, diberikan opini, baik dengan izin yang bersangkutan maupun tidak. Karena itu sudah menjadi dokumen publik, maka apa yang dilakukan Rismond misalnya dalam melakukan analisis istilahnya processing digital image processing misalnya, itu sah-sah saja. Dan kita minta kecualikan bahwa kegiatan tersebut tidak boleh dikriminalisasi sepanjang dilakukan dengan niat baik dan untuk kepentingan publik. Nah, itu kira-kira kawan-kawan sekalian yang ingin kita ajukan, dan mudah-mudahan Hakim Konstitusi bisa menerimanya dengan lebih baik kali ini ya, karena kita sangat serius, insya Allah sangat serius. Silakan, mungkin ada teman-teman lain yang ingin menambahkan. Mungkin Ramdan dulu. Ramdan, silakan. Ya, makasih. Pada prinsipnya kita berharap Majelis Pemusatan Hakim nanti bisa melanjut ya kepada materi pokok, karena ini masih pada persiapan. Yang kedua, semua permohonan saran-saran dari hakim ketika sidang pertama sudah kita penuhi, baik yang satu itu adalah bukti-bukti, kemudian permohonan itu sendiri, dan terakhir tentu saja daftar bukti, dan itu diserahkan tadi Mas Repli sudah menyampaikan, rekan Repli 11.30, karena kalau kita lebih dari jam 12 maka kita akan menggunakan permohonan yang lama. Saya pikir itu buat catatan kita hari ini, Mas. Oke. Ya, Salman mau menyampaikan sesuatu, Bang Salman. Yuk. Salman. Lanjut deh. Saya tambahkan sedikit. Salah. Iya, tetapi sebelum saya mau kasih kesempatan kepada prinsipal dulu, Rismond, untuk menyampaikan sesuatu karena penting. Masa prinsipal pegang yang beginian, dibalik-balik coba. Silakan. Belum datang ya. Ya. Terima kasih rekan-rekan media, bahwa di sini kita menguji atau menggugat, Bang? Menguji ya pasal-pasal yang dipakai, diterapkan untuk menersangkakan kami, ya, bahwa kami NRT itu punya background tulisan-tulisan kami ya sebelumnya, terutama saya yang berkaitan dengan digital image processing yang merupakan bagian dari kelompok ilmu yang dinamakan dengan digital forensik. Nah, oleh karena itu kami berharap dengan diujinya pasal-pasal tersebut tidak ada lagi kejadian seperti kami ke depan. Ya, tidak ada lagi kejadian bahwa dokumen publik, ya, dokumen yang sudah dipakai untuk pencalonan sebagai pejabat publik, baik menang atau kalah, sama saja. Dua-duanya ya. Menang atau kalah pun sepanjang sudah pernah dipakai untuk mencalonkan diri sebagai pejabat publik, seharusnya itu menjadi hak publik untuk menganalisanya. Terutama yang terakhir ya, kita mendapatkan dari KPU yang gugatan yang dimenangkan oleh Dr. Bonatua Silalahi, bahwa ternyata ada kejanggalan juga, di mana dari semua ijazah atau salinan ijazah Joko Widodo, mulai dari KPUD Surakarta, di Jakarta maupun di KPU Pusat, itu semua legalisirnya tanpa tanggal. Nah, tanpa tanggal ini kan berarti tidak sah. Nah, pertanyaannya, kenapa bisa lolos di setiap level KPU tersebut? Mulai dari KPUD Surakarta, KPUD Jakarta, ya, maupun KPU Pusat. Apa yang terjadi? Oleh karena itu, niat kami sebenarnya dalam meneliti adalah untuk menekankan bahwa ke depan, mulai dari KPUD manapun sampai KPU Pusat, lakukan seleksi yang sangat ketat gitu. Ya, tidak ada lagi bolong-bolong, tidak lagi kelemahan administrasi, terutama tadi itu yang saya katakan, tidak mungkin UGM memberikan stempel legalisir atau legalisasi itu tanpa dibubuhkan tanggal, karena dari tanggal tersebut ya bisa diketahui waktu atau durasi kadaluarsanya dokumen tersebut, gitu loh. Itu sangat penting gitu loh. Dan dari penjejakan itu ada juga something yang kami
anggap janggal, yaitu periode di mana pejabat tersebut menjadi dekan. Kami sedang menguraikannya dan sedang menganalisanya untuk membuktikan bahwa terjadi inkonsistensi periode di mana dekan yang melegislasi tersebut ternyata belum atau tidak lagi menjadi dekan Fakultas Kehutanan UGM. Nah, selanjutnya ya kami ingin membawa suara ya untuk demokrasi di Indonesia ini. Jangan ada lagi kriminalisasi terhadap mereka-mereka yang menyuarakan kejanggalan-kejanggalan dari dokumen publik, apalagi yang dipakai untuk pencalonan presiden. Justru seharusnya ya KPUD maupun KPU itu membuka diri dan berterima kasih seharusnya kepada kami, karena kami tidak dibayar. Kami kan tidak pernah dibayar oleh siapapun untuk meneliti ini, tetapi menguraikan kejanggalan-kejanggalan tersebut. Nah, KPU harusnya bertanggung jawab ini, terutama menjawab kenapa ya salinan ijazah Joko Widodo yang dipakai khususnya untuk pencalonan presiden tahun 2014 dan 2019 itu tanpa tanggal, dan itu diterima oleh KPU saat itu. Ini kita berbicara menyeleksi RI 1, menyeleksi calon presiden. Seharusnya seleksinya jauh lebih ketat daripada seleksi ke pekerja pabrik gitu ya, atau pekerja dengan gaji UMP atau UMR. Ini kita berbicara seleksi calon presiden, maka harus seketat-ketatnya. Harusnya sudah ada, bukan hanya autentikasi atau verifikasi faktual, tetapi juga harusnya sudah masuk ke autentikasi, gitu loh. Ya, bukan hanya verifikasi faktual, tetapi autentikasi gitu. Tapi inilah yang terjadi sekarang ini, dan kita yang bersuara ya justru dikriminalisasi. Dan terakhir ya kita lihat 2029 kami ingin ada, atau kita rakyat ingin ada perbaikan. Ya kalau yang 2024 oke, banyak sekali kasus, terutama untuk Gibran ya, untuk wapres aktif sekarang ini Gibran Rakabuming Raka, yang memang tidak punya ijazah SMA, ya, yang hanya menggunakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Ditjen Dikdasmen tahun 2019 yang lalu, dan itu modalnya ya berbasis dua jenjang pendidikan yang berbeda. Yang satu Orcipak Secondary School sekolah menengah, yang berikutnya UTS Insert, yaitu program Diploma of Business Studies, dan itu menjadi jawaban resmi dari pejabat PPID Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah lewat email kepada saya. Jadi bagaimana mungkin itu kan harusnya diverifikasi faktual dan diautentikasi oleh KPU sebelum menerima itu. Bagaimana dua jenjang pendidikan yang berbeda dijadikan SMK, disetarakan SMK, dan itu tidak pernah ada di Indonesia ini, baru terjadi untuk Gibran. Gitu ya. Ya. Kalau Risman sudah ngomong, waduh. Silakan 1 menit ya, ditambahin. Saya tambahkan ya. Begini, seperti yang dikatakan Resmond barusan ini, kenapa tidak ada tanda tangan dan sebagainya, itu diduga nanti ada pengecekan apa benar pada waktu legalisir itu mereka itu sebagai dekan. Jadi kan itu kan nggak bisa dipasin antara waktu-waktu 2000 sebelumnya di Solo maupun di mana, di Jakarta dan sebagainya. Kemudian satu hal lagi yang perlu saya tekankan, ini jelas adalah dokumen publik ya, berapa kali kami katakan, dan kejanggalan-kejanggalan itu kan bukan hanya ini saja. Peristiwa KPU mengeluarkan ketentuan berapa 16 yang ditutup waktu itu, dalam berapa hari dicabut dan sebagainya. Jadi, apalagi kemarin Bonatua telah memenangkan persidangan dengan membuka semua itu. Dan masalah permohonan ini jujur kalau ukurnya adalah pasal 28 yang jelas, khususnya 28F ya, setiap warga negara berhak mendapatkan, men-share dan sebagainya. Itu adalah hak warga negara. Terima kasih. Mas Roy sebentar, Mas Roy. Ya. Lebih dari 5 menit. Ya. Jadi alhamdulillah ya, hari ini kita menjawab waktu yang sudah dipersyaratkan oleh Profesor Saldi Isra waktu itu. Jadi moga-moga apa yang kami susun dalam 92 poin yang tadi detailnya pasti sudah disampaikan oleh Mas Refli Harun, dalam 10 poin juga petitumnya, itu moga-moga akan mendapatkan
jawaban yang tegas, karena inilah bukan hanya hak untuk kami bertiga, tapi adalah kami memperjuangkan hak seluruh masyarakat. Jadi insya Allah 92 poin yang kami jabarkan, ya, itu adalah merupakan jawaban atas moga-moga nanti penggunaan dari 6 pasal yang kemudian kami mintakan pertimbangannya, dan juga kemudian nanti beberapa koreksi atas pasal-pasal itu atau beberapa saran atas pasal itu semoga dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Saya kira itu aja, dan moga-moga ini bermanfaat untuk seluruh masyarakat Indonesia, dan persidangannya berjalan dengan lancar bersama dengan tim Mas Refli Harun dan semuanya. Terima kasih. Jadi kita bukan menjadi tuyul ya. Nah, bukan menjadi dua tuyul ini ya. Tuyul. Kabarnya tuyul. Kabarnya tuyul. Lukas Luas. Oke, itu ya. Oke ya. Dr. Tifa akan diajukan sebagai ahli di Citizen Lawsuit besok, tanggal 24 Februari di Solo, sama seperti Mas Roy dan Rismond. Mas Roy dan Rismond pekan lalu, dan Dr. Tifa pekan ini bersama Bonatua Silalahi. Dia akan menyampaikan ya apa yang sudah distudikan dan ditemukan, terutama ya membawa buku Jokowi's White Paper tentunya. Gitu. Begitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup. Ada yang mau tanya nggak? Jadi ini seperti kata Mas Roy tadi, memang kita bikin sampai 92 poin dan 10 item petitum ya, apa yang kita mohonkan, dan memang karena pasal yang kita minta itu tidak ingin dihapus, tetapi ditafsirkan bahwa ada pengecualian bagi peneliti, kemudian akademisi, dan kemudian juga aktivis, ya agar mereka tidak menjadi korban terus-menerus terhadap pasal-pasal atau defamation ini. Jadi defamation law, pasal-pasal ujaran kebencian, pasal-pasal penghinaan dan lain sebagainya, yang mudah sekali dikenakan pada aktivis yang bersuara kritis kepada kekuasaan atau bekas yang berkuasa, kan begitu. Ya, silakan. KPU Solo apa bisa ditutup secara hukum untuk menghilangkan barang bukti? Bukan hanya KPU Solo, mungkin. Kalian ini selalu bilang, jadi gini ya, yang namanya menuntut dan lain sebagainya itu semua bisa, ya kan, hak warga negara kalau memang merasa dirugikan. Tetapi kan bukan itu pertanyaannya. Sama saja dengan kalian mengatakan apakah Refli Harun bisa dituntut? Ya semua bisa dituntut. Tapi maksudnya apa persoalannya yang kemudian yang harus kita kemudian tekankan kepada KPU Solo, kenapa dia menghilangkan dokumen, kan begitu. Nah, dokumen apa yang dihilangkan? Ya tentu kemudian kita lihat apa undang-undang yang dia langgar dengan itu semua. Restorasi Nah, ini perlu nih. ala Solo. RJ ini Iya. ketemunya nih. Jadi Yang bikin siapa itu? ya? Ya, Sama. Mas Roy, silakan. Terus ini juga sama. Jadi ini lebih jelas lagi. Dua tuyul ketemu Jennifer. Ini gitu loh. Itu strong banget. Ini yang di mana, daerah mana? Di media mana? Di tulisannya Mas Lukas. Oh, Ada yang baru terus. Jadi persoalannya mau pendek, mau panjang. Tolong dibantu ya. Tolong dibantu ya. Kita lawan. Prok-prok gitu ya. Mau pendek, mau panjang kita. Mas Roy, jelaskan lagi yang terbaru. Belum tak print yang baru belum tak print. Ini yang ini. Oh ini. Oke. Nih, dua tuyul ketemu Jennifer. Sama ini, restoratif justice ala Solo. Ini nih. Nah, Yang ini ini ala siap. Solo. Kayak. Oke. Ini saran dari Pak Jamada ya. Ya, singkat dari saya untuk Mahkamah Konstitusi ini, sekali lagi seperti yang saya sampaikan pada waktu yang lalu, bahwa ini adalah perjuangan bagi kita semuanya. Bukan hanya perjuangan bagi kami, para peneliti ini, tetapi ini juga merupakan sebentuk perjuangan untuk, utamanya adalah seluruh peneliti, seluruh akademisi, seluruh aktivis di seluruh Indonesia, agar kita betul-betul bisa terlindungi oleh pasal 28 ayat Undang-Undang Dasar 1945, bahwa kita sebagai warga negara Indonesia memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan dilindungi oleh undang-undang. Oleh karena itu, maka sekali lagi kami sampaikan bahwa apa yang kami perjuangkan di Mahkamah Konstitusi ini bukan untuk membatalkan pasal-pasal yang menjadikan pasal-pasal itu sebagai kriminalisasi bagi kami, tetapi kami ingin meminta
penafsiran, terutama terkait dengan kepentingan kami, para akademisi, para peneliti. Itu yang menjadi perjuangan kami hari ini. Mudah-mudahan dengan perbaikan-perbaikan yang sesuai dengan apa yang dinasihatkan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi yang sudah kami dengan penuh ketelitian dan penuh kehati-hatian sudah kami lakukan koreksi, perbaikan. Mudah-mudahan kali ini apa yang kita upayakan bisa mendapatkan hasil dan di bulan puasa, di bulan Ramadan ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan ridhonya dan kemudahannya. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan sidang citizen lawsuit di Solo, ya ini juga perjuangan berikutnya, insya Allah saya melanjutkan dari yang sudah dilakukan oleh Pak Roy Suryo dan Pak Rismon Sianipar. Kami diundang menjadi ahli, saya diundang menjadi ahli untuk CLS insya Allah besok tanggal 24 Februari 2026 di Solo insya Allah. Dan sekali lagi itu ada bentuk perjuangan di mana kami para peneliti akan menyampaikan segala sesuatu yang sudah kami lakukan penelitian. Alhamdulillah juga setelah kami selesai melakukan penelitian tentang ijazah Joko Widodo yang sudah kami bukukan di buku Jokowi's White Paper dan sudah kami launching tanggal 28 Agustus 2025 yang lalu, bertubi-tubi para peneliti, para akademisi, para ilmuwan itu bersama dengan kami, ya antara lain Pak Dr. Bonatua Silalahi, Ibu Dr. Leoni Lydia dan banyak ahli yang lain juga bersemangat ya untuk bersama-sama dengan kami memberikan tambahan data dan tambahan hasil analisis sesuai dengan domain masing-masing ya. Dan alhamdulillah juga saat ini di tangan kami juga sudah ada 8 versi dari ijazah Joko Widodo ya. Versi yang terakhir, versi yang ke-7 dan ke-8 ya sudah kami terima juga, merupakan hasil dari perjuangan Pak Dr. Bonatua Silalahi ya, dan itu semakin menambah lengkapi dari versi yang sudah kami sampaikan di media. Versi ke-7, versi ke-8. Versi ke-7 dan versi ke-8 kita juga lihat ya, memang berbeda ya, berbeda itu dari sisi artefaknya ya, dari sisi artefaknya, dari sisi penampilannya. Jadi yang kami nyatakan berbeda itu bukan dari keseluruhan dokumen, tapi dari sisi artefak-artefak atau dari dari jamurnya. Iya. Artefak ya, jadi komponen-komponen yang ada pada dokumen ini ya. Dan ini semakin menguatkan temuan dari kami bertiga ya, bahwa ijazah Joko Widodo yang beredar yang selama ini sudah menjadi domain publik ya, itu 99,99% adalah tidak otentik ya. Nah, dan esok hari insya Allah saya akan hadir dalam keahlian saya sebagai ahli medis, sebagai ahli epidemiologi perilaku, dan sebagai peneliti pada bidang neuroscience behavior. Jadi intinya adalah bahwa keahlian saya diperlukan untuk membuat dokumen yang merupakan benda mati ini menjadi benda hidup. Sebab benda mati ini ya ada komponen benda hidupnya, yaitu orang ini ya. Nah, keahlian saya itu membuat yang bersangkutan ini menjadi hidup dan bisa bicara ya, untuk melengkapi untuk melengkapi dari apa yang sudah diteliti oleh Mas Roy Suryo dan Bang Rismon Sianipar. Jadi keahlian kami bertiga ini merupakan sebuah triangulasi metodologi yang insya Allah semakin membuka kebenaran dari dokumen Joko Widodo. Lebih lanjut lagi insya Allah besok ya, sidang insya Allah akan terbuka ya. Saya esok dijadwalkan menjadi ahli bersama dengan Dr. Bonatua Silalahi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.